Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi sama gue yang muda di channel Tusuk TV. Waduh, nih kali ini gue sendiri karena ini memang episode tentang Q&A. Kemarin tuh di Instagram gue bikin history dan beberapa pertanyaan yang buat kalian lah. Gue tuh pengen banget berinteraksi sama kalian, makanya gue adain episode ini tentang Q&A. Jadi kalian boleh bertanya tentang seputar dua tak bisnis. Kalau bisnis gue senang banget. Kalian kalau yang nanya bisnis pasti gue pilih dan gue jawab. Dan di sini udah ada beberapa yang gue mau jawab. Nah, tapi sebelum itu gue mau kasih tahu kalian untuk di otomotif, gue sudah pernah bikin event besar, 3 kali event besar balap, dan itu semuanya berhasil di sirkuit Jonggol. Jadi gue pernah bikin event beberapa kali. Jadi kalian sponsor-sponsor yang ingin bikin event atau nggak punya tempat, hubungin gue. Jadi gue punya tempat, kalian tinggal kerjasama aja sama gue. Nanti kelanjutannya kalian bisa diskusi sama gue di WhatsApp gitu teman-teman. Nah selanjutnya, jadi 5.000 subscriber ini sebentar lagi gue akan kasih kalian helm. Entah nanti bukan berubah giveaway-nya, tapi ada tambahan-tambahan lagi, tergantung nanti ada support dari teman-teman gue atau ada sponsor yang mau ngasih produknya untuk gue kasih ke teman-teman pecinta dua tak. Boleh, nanti kalian WhatsApp gua aja. Kerjasamanya seperti apa nanti kita bahas di sana. Nah, makanya kalian tonton sampai habis. Jangan semenit, 2 menit, 3 menit. Kalian nonton itu kurang manfaat teman-teman. Karena biasanya kalau kita ngobrol itu, yang seru itu justru di tengah sama di akhir. Poin-poin manfaatnya itu justru di situ. Kalau di depan itu semenit 2 menit itu baru pembukaan. Yang menurut gue itu belum ada manfaat buat kalian. Jadi sekali lagi jangan di skip. Kalian harus support terus dua tak ini biar makin booming teman-teman. Oke, hobi kita harus kita yang memperjuangkan. Lanjut, sekarang gue mau lihat dulu nih pertanyaan. Kemarin itu udah masuk beberapa pertanyaan teman-teman yang di Instagram, terutama yang di Roda Tua Garage. Sekarang gue tanya sama kalian yang belum follow indramuda.108, sayang banget karena pengumuman pemenang giveaway dan lain-lain itu gue ada yang di sana. Jadi kalian follow dulu tuh indramuda.108 biar kalian tahu siapa pemenang-pemenang dari pertanyaan-pertanyaan yang sering gue lontarkan ke kalian. Nah, jadi di sini sorry ya, tadi gue belum sempat siapin, jadi dadakan aja lah ya teman-teman, karena ini kan kita bincang-bincang santai. Jadi yang pertama ada dari Tommy Al 9. Ini nanti gua taruh di sini nih pertanyaannya. Tommy.al9, cara membagi waktu hobi dengan bisnis. Oke. Kalau hobi gua itu dari dulu teman-teman itu adalah otomotif. Entah restorasi, entah itu kebut-kebutan tapi di jalan yang benar, karena gue memang balap itu dari 12 tahun lalu sampai gue punya sirkuit pribadi untuk gue balap teman-teman, terutama itu di dunia motocross gitu. Jadi gue aktif di sana juga. Nah, lalu bisnisnya bagaimana? Bisnis itu gue banyak yang halal, semua gue kerjakan, dan yang gagal itu juga banyak, tapi gue tidak pernah menyerah karena memang semua itu proses teman-teman. Kita kalau misalkan ingin berhasil, sekali buka bisnis langsung berhasil itu kayaknya hampir-hampir nggak ada teman-teman. Perjuangannya itu 3 tahun sampai 5 tahun pertama. Bisnis itu bisa dinyatakan berhasil ketika dia bertahan di angka 3 sampai 5 tahun pertama gitu. Jadi kalau ditanya hobi dan bisnis itu bagi waktunya bagaimana, kalau gue biasanya bisnis gue itu hobi. Jadi gue jadikan bisnis gue itu hobi gue, karena sekali lagi ya teman-teman, untuk menjalankan hobi kita itu semuanya pakai cuan, betul nggak? Semuanya pakai cuan. Jadi ada sebagian orang kerja kantoran, lalu uangnya disisihkan untuk dihabiskan ke hobinya. Kalau gua nggak, dari dulu gua dari motocross ataupun main dua tak itu selalu gua jadiin bisnis, lalu gua buang ke hobi gua. Jadi gua dapatnya tuh bonusnya banyak lah. Hobinya dapat, cuannya juga dapat. Nah, mungkin kalian yang udah teman gue lama di Indramuda.108, kalian tahu yang namanya sirkuit Villanaga Jonggol, terus kalian tahu yang namanya MX Sport 108. Di situ gue jual aparel, jual motocross dan lain-lain. Itu pendanaannya untuk gue balap. Jadi gue nggak ngambil uang
dapur gitu teman. Jadi udah harus dipisah-pisahin. Penting itu. Jadi sekali lagi ya buat si Tommy, Mas Tommy, mudah-mudahan ini manfaat buat Mas Tommy dan teman-teman yang dengar. Intinya yang kalian sudah kerjakan sekarang kalian syukuri dulu. Kalau kalian nggak kayak gue seperti ini yang hobi dan bisnisnya itu jadi satu, ya kalian sisihkan itu setiap 1 minggu aja buat jalanin hobi kalian. Entah kalian hobi touring, entah kalian hobi balap, itu 1 minggu aja. Jadi Senin sampai Jumat kalian fokus kerja, karena hobi itu mahal teman-teman. Bener itu gue nggak bohong. Kita butuh yang namanya ngerapiin motor, terus biaya balap atau biaya jalan-jalan itu butuh uang lebih. Jadi sekali lagi kalian harus bersyukur sama kerjaan kalian yang sekarang, lalu sisihkan 1 minggu untuk hobi kalian. Seperti itu teman-teman. Lalu ada Mas Ipung Pradana, dia nanya di sini kira-kira kalau ban itu pakai apa dan enak dilihat itu pakai ban dan pelek ukuran berapa ini. Oke, jadi kalau di Roda Tua Garage itu sebenarnya request dari owner, gue nggak bisa untuk nyaranin. Tapi kalau dia nggak request itu gue pasti pakai ukuran pelek 300 dan 3,5 aja. Lalu untuk ukuran ban itu di angka 120, 110 dan 100. Jadi mainnya di angka situ aja. Tapi kebanyakan kalau yang request atau yang suka ban-ban gede, mereka pakai pelek 3,5, lalu ukuran bannya 130 belakang, depannya 110. Itu seleranya beda-beda teman-teman. Nah, tapi kalau gue pribadi kayaknya belakang 120, depan 100 itu udah cukup, seri sudah cukup. Nah, lalu ada lagi yang nanya perbedaan Ninja RR dan RR Old dan RR New. Perbedaan ya, nggak usah dibilangin, sebenarnya udah beda ya teman-teman. Dari tahunnya, dari bodinya, body old itu kan dia semuanya bulat ya, kalau new itu lebih lancip-lancip. Dan kemarin juga banyak yang nanya kenapa gua nggak nyetok RR New. Bukan yang nggak stok, itu akan gua stok tapi belum, karena hati gua masih mantap di Ninja RR Old. Karena sekali lagi ini gua jalaninnya sebagai hobi, tapi itu nggak menutup kemungkinan gua akan stok juga untuk memenuhi pasar di 2 tak ini teman-teman. Jadi biar semua teman-teman yang nyari 2 tak ingat Roda Tua Garage, mau nyari Vespa, TZM, 125Z apapun, insya Allah gue adain. Sekarang TZM gue udah punya, RXZ gue udah ada, RX udah ada, tapi masih belum gue garap, itu masih berbentuk bahan di workshop gue. Nanti itu belakangan. Lanjut, pertanyaannya, sejak kapan mulai bisnis 2 tak dari M. Yusuf? Sejak kapan ya? Mungkin sejak gua SMA gua dikasih bokap itu pakai Tornado zaman dulu lah, 10 tahun atau 12 tahun lalu ya. Waktu gua masih di Bekasi itu gua pakai Tornado. Udah gak suka sih, cuma dulu dikasihnya 2 tak. Nah, setelah gua pakai itu, teman-teman tuh zaman dulu gua muda itu, waktu masih bujang itu suka trek-trekan di HI teman-teman. Itu kalau gua denger 2 tak, mau Fish Air, Ranking atau apapun itu, kayaknya di kuping enak, apalagi kalau kita sebagai pengendaranya itu feel-nya lebih dapat. Jadi dari situ gue udah mulai kayaknya enak ya pakai 2 tak. Jadi akhirnya gue putusin waktu gue kuliah, gue lanjutin dari yang gue tadi pakai Tornado, lihat teman-teman balap lihat pakai Fisher dan Ranking. Akhirnya gue lanjutin, gue beli Ninja Air Barong warna hijau, dan gue ngikut ke komunitas namanya Kawasaki Ninja Club di Jakarta. Itu klub terbesar di Indonesia Raya, KNC namanya, dan gue ngikut di mother chapternya. Padahal gue daerah Cibubur, tapi gue sengaja milih mother chapternya. Yang namanya mother chapter yaitu induknya, jadi gue memang milihnya ke sana. Dulu ketuanya itu si Bang Dodi. Sampai sekarang masih aktif balap di Sentul, dan ya suka diundang sih, suka pengen ngeliat. Ya nanti juga ketemu lah, namanya kita main di 2 tak ketemu. Jadi kalau ditanya kapan, gue udah lama suka 2 tak, tapi dijadiin bisnisnya itu baru-baru sekitar 3 tahun belakangan ini lah teman-teman. Lalu lanjut ke Friend DCR, nih keren nih pertanyaannya. Ini gue kayaknya ngeditnya malas ya masuk-masukin ya. Gue kasih lihat sedikit deh, kalau ini serius ada yang nanya ya, bukan hoax ya. Gue ngeditnya suka kadang-kadang nggak sempet teman-teman. Jadi ini beneran ada pertanyaan.
biasanya ambil keuntungan berapa? Nah ini pertanyaan unik, biasanya ini pedagang nih. Jadi pedagang-pedagang memang biasa datang ke tempat gue itu untuk sharing ya, karena dia tahu gue ini orang kantoran, tapi gue juga gue orang kantoran juga, tapi gue punya hobi jual beli motor 2 tak, berikut restorasi dan lain-lain. Jadi banyak pedagang datang ke sini untuk sharing, dan gue welcome banget untuk berbagi ilmu, sharing. Gue juga perlu ilmu kalian, jadi kita sharing sama-sama belajar. Kalau ditanya keuntungan, gue itu merem teman-teman. Gue itu merem untuk si motor-motor yang ada di sini itu gue merem. Dalam artian, gue nggak peduli sama pasar di luar. Gue nggak peduli sama pasar di luar. Harga gue itu gue yang menentukan. Jual murah di luar gue itu banyak banget, bahkan hampir yang di bawah Roda Tua Garage itu yang harga-harga menengah ke bawah itu rata-rata di Jabodetabek kayaknya memang masih di bawah gue semua teman-teman. Tapi ada kawan-kawan gue 1-2 biji yang harganya di atas gue. Nah jadi kalau ditanya ambil keuntungan berapa, jualnya bagaimana, itu masing-masing. Jadi kalau kalian sebagai pedagang motor, itu hak kalian, karena kita ini bukan jual motor baru teman-teman. Kita bukan jual motor baru, kita jual motor tua yang ini hobi. Yang nentuin harga yaitu kalian, buildernya, kalian yang nentuin si motor layaknya dapat angka berapa. Jadi pertanyaan seperti ini sering gue ditanya, kira-kira keuntungannya berapa. Gue gelap, kalau untung gue gelap teman-teman. Bebas aja, gue mau ngambil untung 100.000, 10 juta, 15 juta, 20 juta, it's okay. Selama itu motor laku, nggak ada perdebatan di situ gitu teman-teman. Lalu ada lagi nggak nih? Dari BCHRY 16 nih. Gue nggak usah edit ya, gue begini aja lah ya teman-teman. Yang penting kalian tahu kalau ini pertanyaan kalian udah gue jawabin. Cara jadi pembisnis yang konsisten. Pembisnis yang konsisten, jawabannya kayaknya lebih tepatnya gini. Kalau gue nggak konsisten dengan bisnis gue, dan itu yang memulai bisnis itu kan gue, kita sendiri yang memulai bisnis itu tanpa paksaan siapapun. Emang lo yang benar-benar pengen, gue pengen kerja di sini gue pengen bisnis ini jual beli pulsa, gue pengen jadi tukang pecel ayam atau apapun, itu kan nggak ada yang nyuruh, kalian sendiri, ya kan? Jadi kalian harus konsisten. Kenapa? Kalau kalian nggak konsisten dan kalau rugi terus kalian menyerah, gue tanya, yang nolongin siapa? Nggak ada kan? Jadi lu udah berdiri dengan kaki lu sendiri, bukan bantuan dari saudara atau dari nyokap atau bokap. Jadi kalau lu yang memutuskan di bisnis itu, lu terjun sendiri, lu punya cuci steam atau apapun itu, gua rasa lu wajib konsisten dan lu siap rugi. Di Roda Tua Garage sendiri, gua sangat welcome sama customer. Jadi ketika memang gua salah dan akadnya jelas, ada kerugian di sana, itu pasti gua ganti teman-teman. Udah nggak ada ngomongin untung lagi. Misalkan memang harus rugi, tapi untuk jaga nama baik kita harus ganti gitu. Tapi yang penting akadnya jelas. Kalau akadnya jelas kita ganti, akadnya nggak jelas kita nggak ganti. Jadi memang kembali lagi, semua bisnis itu harus ada tiang agamanya teman-teman. Jadi ya menurut gue itu penting, kejujuran dalam bisnis, tiang agama dalam bisnis itu penting. Jangan cuma cari untung doang, karena kalau nyari untung doang semua cara akan lo hajar gitu. Jadi sekali lagi, wajib konsisten. Lo ingat, lo bakalan punya istri, lo bakalan punya anak. Yang paling penting lagi adalah ketika lo susah, apapun yang keluar dari mulut lo itu nggak akan didengerin orang. Tapi ketika lo didengerin orang, itu salah satu ciri kalau lo sudah dipandang sebagai orang yang sukses. Itu aja. Itu berlaku bukan sama teman aja, tapi di dalam keluarga besar lo juga sama. Lo ngobrol sama adik, sama kakak atau siapapun, kalau dia masih mandang lo itu remeh, masih ngetek sama orang tua dan lain-lain, gua rasa lo nggak akan dianggap sebagai pebisnis dan lain-lain. Jadi omongan kita dianggap angin lalu. Jadi itu yang wajib bikin lo harus tetap semangat dan konsisten dalam bisnis lo gitu. Mudah-mudahan manfaat teman-teman. Lalu yang masih banyak ternyata ya. Ada Dana Motor Garage. Tuh masih banyak teman-teman. Gue bikin part 2 aja ya. Ini segini aja dulu karena udah 15 menit. Jadi nanti gue bikin part 2 nya. Jangan lupa follow tuh Instagram gue di indomuda2108 dan Roda Tua Garage.2stroke ya.
Insya Allah di sana gue akan berbagi ke kalian. Motor aja gue berbagi walaupun gue masih 10.000 subscriber nantinya, tapi gue nggak peduli itu. Memang gue pengen berinteraksi sama kalian. Oke? Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Thank you.